Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, NPM 2030701030 lokal A2, menjelaskan tentang zakat harta. Zakat harta adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat yang tertentu dan tidak diberikan kepada golongan tertentu. Dalam kitab dengan kata lain, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya apabila telah mencapai nisab batas tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Makna zakat bermakna at-tahuru, yang artinya membersihkan atau mensucikan. Jadi di sini ditegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji dan dilihat orang lain, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Zakat bermakna al-barakatu, yang artinya berkah. Jadi orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana keberkahan harta ini akan berdampak kepada hidup. Zakat bermakna an-numu, yang artinya tumbuh dan berkembang. Jadi orang yang selalu membayar zakat, insya Allah hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Dan ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta karena telah menunaikan zakat. Quran Surah Ar-Rum ayat 39. Zakat bermakna as-solahu, yang artinya beres atau kebesaran, yaitu bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakat hartanya akan selalu beres dan tidak akan dirundung masalah. Hukum dan dalil zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memiliki harta telah sampai nisab untuk dikeluarkan zakatnya. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Pada ayat lain, dirikanlah sholat dan berikanlah zakat. Pada bagian lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum musyrikin, bila mereka bertaubat, mendirikan sholat, memberikan zakat, maka mereka adalah saudaramu seagama. Quran Surah At-Taubah ayat 17. Di sini Allah menjadikan zakat sebagai ikatan persaudaraan dalam agama. Jadi barang siapa tidak mengeluarkan zakat, persaudaraannya sesama muslim hilang, bahkan wajib diperangi. Di antara dalil sunnah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Sahih Bukhari, Islam dibangun atas 5 dasar: membaca syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, mendirikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Hikmah zakat dapat mensucikan diri pribadi dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan, dan mengikis sifat bakil, kikir, serta serakah, membantu orang miskin dan menutup kebutuhan orang yang berada dalam kesulitan dan penderitaan, serta memenuhi kebutuhannya, untuk menghormati atau melindungi dirinya dari kehinaan meminta-minta selain kepada Allah, memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang di sekitarnya, berkehidupan cukup apalagi mewah, sedang ia sendiri tak memiliki apa-apa, tidak ada uluran tangan dari orang kaya kepadanya, dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam berdiri atau prinsip-prinsip umatan wahidan atau umat yang satu, musawah, persamaan derajat dan kewajiban, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, dan takaful ijtima, tanggung jawab bersama, menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan tanggung jawab individu dan dalam masyarakat, mempermudah penyaluran harta dan dari seorang kepada orang lain sehingga harta tersebut mengalir dan lebih
lebih bermanfaat agar harta tidak beredar di kalangan tertentu atau hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Syarat wajib zakat mal, baik dan halal, berkembang dan berpotensi untuk berkembang, hak milik sempurna, milik penuh al-malik al-tam, bebas dari hutang, masak atau matang dan enak, khususnya untuk jenis kurma dan biji-bijian atau buah-buahan berlalu 1 tahun. Kepemilikan harta sudah mencapai 1 tahun. Persyaratan ini berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan, sedangkan hasil pertanian, buah-buahan dan rikas barang temuan tidak ada syarat haul, tetapi wajib saat panen didapat. Cukup nishab. Batas minimal harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan syara. Jika harta tidak sampai nisabnya, terbebas dari zakat dan dianjurkan mengeluarkan infak serta sedekah lebih dari kebutuhan pokok. Sumber zakat: zakat emas dan perak, zakat hewan ternak atau unta, sapi, kambing dan sebagainya, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat rikas atau harta terpendam atau barang temuan, zakat fitrah. Sumber zakat modern perhitungannya adalah dengan jalan analogi atau kias dari sumber zakat yang pernah ada pada zaman Rasulullah. Penghasilan atau profesi, zakat simpanan, zakat saham atau obligasi, zakat undian atau kuis berhadiah, zakat hadiah dan sejenisnya. Zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain. Nisab dan kadar zakat. Nisab emas adalah 20 dinar, 85 gram emas murni dan perak adalah 200 dirham, setara 672 gram perak. Artinya bila seorang telah memiliki emas sebesar 20 dinar atau perak di 200 dirham dan sudah setahun, maka ia telah terkena wajib zakat, yakni sebesar 2,5%. Segala macam jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun lainnya. Nisab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak, artinya jika seorang memiliki macam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nisab 85 gram emas, maka ia telah terkena wajib zakat 2,5%. Rikas, harta yang diperoleh dari hasil undian atau kuis berhadiah, merupakan salah satu sebab dari kepemilikan harta yang diidentikan dengan harta temuan. Oleh sebab itu, jika hasil tersebut memenuhi kriteria zakat, maka wajib dizakati sebesar 20%. Nisab dan kadar zakat. Nisab hasil pertanian ada 5 was atau setara dengan 750 kg apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma dan lain-lain. Maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian apabila diairi dengan air hujan atau sungai atau air mata, maka 10%. Apabila diairi dengan cara disiram atau diirigasi ada biaya tambahan, maka zakatnya 5%. Pada sistem pertanian saat ini biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida dan lain-lain. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagian diambil dari hasil panen. Kemudian sisanya apabila dari nishab dikeluarkan zakatnya 10% atau 5%
tergantung sistem perairannya. Nisab dan zakat. Nisab ternak, unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas murni atau sama dengan 85 gram emas. Artinya apabila seorang beternak unggas atau perikanan dan pada akhirnya tahun tutup buku ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Sekian dari penjelasan tentang zakat harta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.